Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ana Widyastuti MPD selaku dosen pengampu profesi pendidikan dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan video pembelajaran tentang peningkatan kualitas tenaga pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Sylvia Nur Oktaviani, kemudian Sri Rezeki Hartati, Siti Aisyah, Faradila Siva Sherlian, dan Hairunisa Sal Sabrina. Oke, lanjut ke materi yang pertama, yaitu konsep pembinaan. Pembinaan tenaga kependidikan. Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan adalah usaha untuk mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan atau sekolah. Nah, sebenarnya pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan ini dilakukan pula untuk tenaga kependidikan lainnya, bukan hanya untuk guru-guru saja. Bisa dilakukan melalui berbagai cara, dan cara ini bisa dilakukan sendiri atau bersama. Misalnya dengan mengikuti kegiatan pre-service training, on-the-job training, seminar, dan workshop. Prinsip-prinsip pembinaan profesionalisme. A. Pembinaan tenaga kependidikan merupakan bagian dari program pengembangan sekolah. Program pembinaan tenaga kependidikan disusun berdasarkan tujuan dan target-target dari program pengembangan sekolah yang telah ditetapkan. B. Tujuan pembinaan tenaga kependidikan adalah meningkatkan mutu kinerja yang bersangkutan. Tujuan pembinaan tenaga kependidikan bukan sekedar untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan, tetapi yang pokok adalah meningkatkan kinerja. Sebagai contoh, jika guru mengikuti program pembinaan melalui serangkaian kegiatan MGMP, maka hasilnya harus dilihat dari peningkatan mutu kegiatan, pembelajaran yang dibina, dan hasil belajar siswanya. C. Pembinaan profesionalisme tenaga pendidikan adalah program jangka panjang yang berkesinambungan. Berbagai hasil studi menunjukkan bahwa program pengembangan tenaga pendidikan yang berjangka pendek dan tidak ditindaklanjuti dengan program berikutnya akan hilang dan kinerja yang bersangkutan kembali seperti sebelum ada program pembinaan dilakukan. Karena pembinaan profesionalisme tenaga pendidikan pada dasarnya lebih merupakan pengubahan sikap dan perilaku sehingga memerlukan serangkaian program yang berkesinambungan. Tujuan pembinaan tenaga pendidikan adalah meningkatkan mutu kinerja yang bersangkutan. Saat ini, banyak orang menafsirkan bahwa satu-satunya cara peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, termasuk tenaga pendidikan, adalah melalui pendidikan atau pelatihan. Penafsiran semacam itu kurang tepat, karena seakan-akan ketika di sekolah atau sedang bekerja, tidak perlu adanya upaya pembinaan tenaga kependidikan. Cara-cara pembinaan profesionalisme. Pembinaan tenaga kependidikan bertujuan untuk meningkatkan kinerja mereka dan harus dilakukan secara terus-menerus, sepanjang yang bersangkutan masih bekerja. Di samping itu, pembinaan harus sesuai arahnya, harus sesuai dengan tugas atau fungsi yang bersangkutan dalam program sekolah. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk maksud tersebut antara lain. Yang pertama ada mengirim untuk mengikuti program pendidikan atau pelatihan. Harus diakui bahwa secara umum, kemampuan tenaga kependidikan di Indonesia masih rendah. Sehingga salah satu langkah pembinaannya adalah mengirim untuk mengikuti program pendidikan dan atau pelatihan. Pendidikan atau pelatihan dapat menyangkut peningkatan atau pendalaman materi dan atau strategi pembelajaran termasuk cara mengevaluasinya. Program pendidikan sebaiknya diarahkan bagi mereka yang belum memiliki tingkat pendidikan yang dipersyaratkan. Misalnya, masih banyak guru SMA yang berlatar pendidikan D2 atau D3, sehingga perlu didorong untuk mengikuti pendidikan S1. Tapi, perlu diingatkan kembali bahwa
Program S1 yang diambil harus diarahkan sesuai dengan bidang studi atau mata pelajaran yang dibina di sekolah. Hal itu perlu ditekankan karena masih banyak guru yang mengikuti pendidikan tetapi tidak sesuai dengan bidang studi yang dibina sehingga kemanfaatan terhadap peningkatan pembelajaran di sekolah kurang optimal. Program pelatihan cukup banyak tersedia bagi tenaga kependidikan. Di samping yang disediakan dan dibiayai oleh Ditjen Dikdasmen, banyak pelatihan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi sebagai kegiatan pengabdian pada masyarakat, oleh lembaga-lembaga pelatihan, dan oleh lembaga masyarakat. Yang penting dilakukan oleh pimpinan adalah mencarikan peluang sehingga guru atau staf dapat mengikuti pelatihan. Lalu yang kedua, mengikuti pertemuan profesi secara reguler. Pertemuan profesi seperti MGMP, MGP, MKKS, dan sejenisnya merupakan wahana yang sangat baik untuk pendiseminasikan pengetahuan, keterampilan, atau hasil-hasil penelitian antara rekan seprofesi. Misalnya, dalam pertemuan MGMP, seorang guru yang baru mengikuti suatu pelatihan dapat mendiseminasikan hasil pelatihan yang diikuti. Demikian juga, kepala sekolah yang melakukan penelitian tentang cara pembinaan staf yang efektif dapat didiskusikan hasil pertemuan MKKS. Sebagai pertemuan pembinaan tenaga kependidikan, mengirim guru atau staf mengikuti pertemuan profesi adalah untuk meningkatkan kinerjanya. Kepala sekolah perlu memantau dan mendorong guru atau staf yang bersangkutan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pertemuan profesi tersebut, guna meningkatkan kinerjanya. Hal itu dapat dilakukan secara periodik, meminta laporan hasil pertemuan baik lisan maupun tulisan, dan bagaimana penerapannya di sekolah. Dengan cara itu, diharapkan manfaat pertemuan profesi betul-betul dapat disampaikan pada peningkatan kinerjanya yang bersangkutan. Yang ketiga, menyediakan sarana atau prasarana untuk belajar sendiri. Tenaga kependidikan selalu dituntut untuk meningkatkan pengetahuannya sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Untuk itu, mereka memerlukan sarana, khususnya bahan bacaan dapat dilakukan di sela-sela tugas sehari-hari tanpa harus meningkatkan tugas pokok. Harus diakui bahwa untuk dapat membeli buku, majalah atau jurnal, dan makalah secara periodik diperlukan untuk dana yang cukup besar. Namun demikian, mengingat pentingnya dalam mendukung pembinaan profesionalisme tenaga kependidikan, tetapkan dianjurkan khususnya bagi sekolah yang memiliki cukup anggaran. Di samping itu, sekolah perlu mencari kiat-kiat untuk dapat menyediakan sumber bacaan tanpa harus membeli. Yang keempat, ada mendorong untuk mengajukan, membuat, dan melaksanakan gagasannya dalam rangka meningkatkan kinerja sekolah. Seperti yang disebutkan terdahulu, bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh tenaga kependidikan dari berbagai kesempatan akhirnya harus diimplementasikan dalam tugas sehari-hari guna meningkatkan kinerjanya. Seringkali hal semacam itu merupakan suatu yang berbeda dengan apa yang selama ini telah dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan kemauan dan keberanian dari yang bersangkutan untuk mencoba sesuatu yang baru dan lain dari biasanya. Kemauan diperlukan karena penyempurnaan semacam itu seringkali memerlukan kerja lebih repot dibandingkan sebelumnya. Keberanian diperlukan karena hal semacam itu seringkali ditentang atau paling tidak mendapat hambatan dari rekan sejawat atau pihak yang lain kurang setuju. Lalu yang terakhir atau yang kelima, melaksanakan supervisi dan memberikan reward bagi mereka yang berprestasi. Ketika guru dan staf melaksanakan tugasnya, secara periodik kepala sekolah harus atau perlu melakukan supervisi.
dengan tujuan membantu jika mereka mengalami kesulitan, membentuk jika yang bersangkutan melakukan kesalahan. Sebagai pemimpin, kepala sekolah perlu memberikan reward atau penghargaan kepada setiap staf yang telah melakukan tugasnya dengan baik. Penghargaan dapat diberikan berupa piagam, surat ucapan terima kasih, mengumumkan dalam suatu acara tertentu, atau bahkan meminta yang bersangkutan menceritakan pengalamannya sehingga dapat mengerjakan tugasnya dengan sukses. Profesional tenaga kependidikan harus ditingkatkan. Profesionalitas tenaga kependidikan harus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Profesional artinya mau bekerja dengan baik sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan sesuai dengan norma yang berlaku. Syarat untuk menjadi profesional yaitu memiliki kemampuan yang baik dalam aspek teori maupun praktis sesuai dengan pekerjaan yang diemban dan sesuai dengan norma yang berlaku. Pengembangan sikap profesional. Yang pertama, pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan, calon guru didik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Karena guru selalu menjadi panutan bagi siswanya dan bahkan bagi masyarakat sekelilingnya. Oleh sebab itu, bagaimana guru bersikap terhadap pekerjaan dan jabatannya selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakat. Yang kedua, pengembangan sikap selama dalam jabatan. Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Titik banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional kegurukan dan masa pengabdian sebagai guru. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan penataan lokakarya dan lain-lain.